الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengetahui bahwa al-hajr atau al-hijrah atau al-hujran yang maknanya dalam bahasa kita adalah sikap menjauh dan boikot terhadap para pelaku kemungkaran, baik kekufuran ataupun kemungkaran bid'ah ataupun kemungkaran ma'asi, adalah sebuah amalan dan ibadah dalam Islam. Hal itu disebabkan karena al-hajr dari ahlul batil dan ahlul munkar adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam sebuah kaidah penting, wa kullu ma amara Allahu bihi ibadah fahuwa yuhibbu wa kullu ma yuhibbuhu fahuwa ibadah. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah kepada hamba-hambanya untuk melakukannya, maka pasti Allah mencintainya, menyukainya. Dan segala sesuatu yang disukai atau dicintai oleh Allah dari amalan-amalan hambanya, itu adalah ibadah. Sebagaimana definisi ibadah yang pernah kita pelajari dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah, bahwa ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'ali al-zahirati wal batinah. Bahwa ibadah itu adalah sebuah nama yang bersifat universal, bersifat menyeluruh, mencakup semua perkara atau perbuatan yang dicintai oleh Allah Tabaraka wa ta'ala dan diridhoinya, baik dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan yang nampak, terlihat atau terdengar, dirasakan langsung, ataupun yang tidak nampak, tidak terlihat, dari perbuatan hati, perbuatan qulub. Itu adalah ibadah. Dari sini kita tahu bahwa al-hajr yang sudah diperintahkan oleh Allah dalam beberapa ayatnya, dan diperintahkan pula melalui lisan nabinya alaihi salatu wassalam, Allah menyukai perbuatan tersebut, senang untuk dilakukan oleh hambanya. Dan setiap amalan yang dicintai dan disukai oleh Allah untuk dilakukan oleh hambanya, maka itu adalah ibadah. Wal hajr min dzalik. Hajr bagian daripada itu. Jadi kalau ada yang bertanya kepada antum, kenapa dibahas masalah al-hajr, dirinci, kenapa harus disebut? Jawabannya sama seperti kita membahas tentang sholat. Kenapa dibahas tentang sholat? Jawabannya karena ibadah. Karena sholat diperintahkan oleh Allah. Dan kita harus mengerti tentangnya, tentang syarat-syaratnya dan cara penerapannya. Sama juga ya akhi. Al-hajr bagian yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Bagian yang diperintahkan dan dihimbau oleh Nabi SAW berulang kali. Berarti kita tahu bahwa itu adalah ibadah. Kalau itu ibadah, maka kita harus tahu cara penerapannya, kapan diterapkan, dan seterusnya.
Kenapa kita membahas tentang hukum puasa Ramadan? Apa yang membatalkannya? Kapan dimulai puasa? Kapan berakhir? Karena saum Ramadan adalah ibadah yang kita diperintahkan untuk mengamalkannya di atas ilmu. Maka kita belajar. Sama juga Al-Hajr. Ulama menulis dari zaman ke zaman dengan bentuk penulisan yang beragam bentuknya. Ada yang menulis tulisan khusus tentang Al-Hajr. Ada yang memasukkannya dalam karyanya yang besar, bagian dari bab-bab tertentu yang beliau letakkan. Itu jawabannya kalau antum ditanya di masa manusia di zaman ini jahil tentang Al-Hajr. Dan antum ya talabatul ilm, jika Allah takdirkan antum termasuk orang yang tu'allimun nas, mengajarkan kepada manusia kebaikan, di ma'had-ma'had, di muhadharah-muhadharah, di daurah-daurah, sempatkan di antara pembahasan antum itu membahas tentang hukmul hajr wa anwa'uhu dan seterusnya. Sempatkan. Kalau antum tidak mampu, tidak punya kesempatan, dan antum mendengar ada kawan antum atau ustadz lain mengajarkan, merinci, menjelaskan tentang Al-Hajr, antum ihalahkan. Jangan antum melemahkan upaya saudara antum. Antum perhatikan Syekh Abdul Aziz bin Baz wal-Allamah Al-Utsaimin. Ketika ditanya tentang Sayyid Qutb dan karya-karyanya, beliau dengan tegas mengatakan, saya nggak pernah meneliti secara khusus karya-karya Sayyid Qutb. Tetapi Al-Allamah Syekh Rabi', kata beliau, telah meneliti karya-karya Sayyid Qutb dan menulis bantahan. Silahkan dibaca. Hakadha. Jangan kemudian ada yang melemahkan upaya saudaranya seperti terjadi di zaman ini. Ada apa sibuk dengan itu? Ada apa sibuk dengan tahdzir? Ada apa sibuk dengan hajr? Kita sibuk dengan fikih, kita sibuk dengan tauhid, kita sibuk dengan ilmu hadis. Naam. Kita sibuk dengan fikih karena itu agama kita. Kita sibuk dengan akidah dan tauhid karena itu yang Allah perintahkan. Kita sibuk mempelajari akhlak, kita sibuk mempelajari lughatul arabiyyah wal hadis. Naam, tetapi ini bagian daripada din. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Apakah kalian mau beriman kepada sebagian aturan Alkitab, sebagian syariat yang Allah turunkan, sementara kalian tidak mau beriman, tidak mau mengamalkan yang lainnya? Ini adalah amalan ahlul kitab. Ini kebiasaan akhlak al-Yahud wan Nasara. Barakallahu fikum. Begitu juga Al-Allamah Ibn Baz mengihalahkan Al-Allamah Al-Muhaddits Al-Albani dengan segala kesibukannya dan ketinggian ilmunya, mengihalahkan kepada pihak yang memiliki waktu dan peluang serta kesempatan meneliti apa yang beliau tidak mampu karena kesempatan waktu yang terbatas. Jangan malah menjatuhkan saudaranya. Jangan malah menjatuhkan ustadznya. Kalau antum tidak mampu karena sibuk atau karena tidak punya literatur, bersyukur. Ada saudara antum yang qama bil wajib. Untuk itu, penting di malam hari ini kita membaca qaul Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana tersebutkan dalam kitab Majmu' Fatawa Syekhul Islam, jilid ke-28 halaman 232 hingga 234. Perhatikan baik-baik ayuhat talabah. Qala wa a'da'ud dini naw'ani, dan musuh-musuh agama ini ada dua jenis. Al-kuffaru wal munafiqun. Kaum kafir, kaum kuffar dan kaum munafiqin. Wa qad amara Allahu nabiyahu bi jihadit ta'ifataini. Dan Allah telah memerintahkan kepada nabinya
untuk menegakkan jihad melawan dua jenis manusia ini tadi. Siapa? Al-kuffar wal munafiqun. Fi qawlihi jahidil kuffar wal munafiqin waghluz alaihim. Fi ayataini minal Qur'an, yaitu yang di dalam surat At-Taubah dan di surat At-Tahrim. Ya ayyuhan nabi, dipanggil oleh Allah, jahidil kuffar wal munafiqin, dilanjutkan waghluz alaihim. Wahai sekalian nabi, tegakkanlah jihad menghadapi kaum kuffar dan kaum munafikin, dan bersikap keraslah kamu terhadap mereka. Sementara di ayat lain Allah mengingatkan nabinya, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi, dan hanya dengan rahmat Rabbmu wahai Muhammad engkau bisa lembut kepada mereka. Kalau seandainya engkau berkata kasar dan berkeras sikap kepada mereka, berkeras sikap hati kepada mereka, niscaya mereka akan lari meninggalkanmu. Larangan bersikap ghilzah kepada siapa? Kepada kaum mukminin. Tetapi dalam ayat ini Allah mengatakan waghlub alaihim. Nah, bersikap keraslah engkau kepada mereka, al-kuffar wal munafiqin. Sebelum kita membaca lanjutan pernyataan Syekhul Islam, dinukilkan oleh para mufassirin, antara lain Al-Imam Ibnu Jarir dan juga Al-Imam Ibnu Katsir rahimahumallah, di dalam tafsir-tafsir mereka, penafsiran dari para sahabat dan a'immatut tabi'in tentang ayat ini. Qala Ibnu Mas'ud, disebutkan oleh Ibnu Katsir, tafsir As-Sahabil Jalil Abdullah bin Mas'ud, pada qaulihi wajahidil kuffara wal munafiqin. Bagaimana jihadul munafikin? Qala biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi fa in lam yastati' falyakfahirra fi wajhihi. Memerangi kaum munafikin dengan kekuatan tangannya. Ini khusus bagi waliul amr. Dengan cara memenjarakan mereka, mencambuk mereka, atau bahkan sampai membunuh kaum munafikin jika waliul amr memandang demikian. Dan yang ini sekali lagi haknya waliul amr, tugas dan wewenangnya waliul amr untuk menindak, menghukum kaum munafikin dengan kekuatan, bukan wewenang masyarakat atau individu-individu. Kalau tidak mampu, maka ingkarilah, perangilah, tegakkan jihad terhadap kaum munafikin bilisanih, dengan lisannya, membantah dalam muhadharah, dalam bayan. Bil lisan juga bimadza lisanil maqal wa lisanil qalam. Dengan lisan ini untuk berbicara, dan lisan dalam bentuk pena, menguak, membongkar permainan-permainan ahlul munafiq, ahlul nifaq, dari ahlul bid'ah. Al munafiqun di sini dijelaskan oleh ulama hum ahlul bid'ah, sebagaimana nanti Syekhul Islam akan berbicara. Kalau tidak mampu mengingkari dengan lisan, karena kondisi, karena keadaan tidak memungkinkan dia untuk melakukan hal itu, maka ingkarilah dengan hati. Dan jika tidak mampu dengan hati, maka maksudnya beliau adalah ditegaskan dengan bermasam muka terhadap mereka, bukan bermanis muka dengan mereka. Ini kata siapa? Abdullah ibn Mas'ud. Qala wa an Ibni Abbas, amara Allahu bi jihadil kuffar bis sayfi wal munafiqina bil lisan wa azhabir rifqa anhum.
Allah dalam ayat ini memerintahkan kepada nabinya untuk memerangi kaum kafirin dengan saif, dengan senjata, dan memerangi kaum munafikin dengan lisan, dengan bantahan-bantahan. Dan hendaknya engkau wahai Muhammad menjauhkan ar-rifq, sikap lembut terhadap mereka. Jangan bersikap lembut, hilangkan itu. Ini tafsir dari waghlub alaihim. Sami'tum ya talabatal ilm? Sudah dengar antum ini tafsir ayat yang dinukil dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dinukilkan yang semakna dengan itu dari a'immatut tabi'in. Kalau kita sudah tahu ini, kita lanjutkan pernyataan Syekhul Islam. Qala fa idza kana aqwamun munafiqun yabtadi'una bid'an tukhaliful kitaba wa yulbisunaha 'alan nas wa lam tubayyan lin-nas fasada amrul kitabi wa buddilad dinu kama fasada dinu ahlil kitabi qablana bima waqa'a fihi minat tabdil alladhi lam yunkar 'ala ahlihi. Jika di sana terdapat suatu kaum dari munafikin yabtadi'una bid'an, memunculkan berbagai bentuk bid'ah, macam-macam, bid'ah murji'ah, bid'atul khawarij, bid'ah mu'tazilah, bid'ah al-asy'ariyah, bid'ah rafidah syiah. Dan yang bercabang dari ini semua, cabangnya banyak. Kalau di zaman kita dalam bentuk kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi, lembaga-lembaga. Di zaman kita. Di zaman dulu nggak ada organisasi. Yang ada para ulama memberi nama. Sekarang nggak ada, hampir-hampir nggak ada yang menamakan dirinya Qadariyah. Tapi punya kelompok. Hampir-hampir nggak ada yang menyatakan dirinya saya Khawarij. Nggak ada. ISIS nggak bakalan mau mengatakan dirinya ya saya Khawarij. Al-Qaeda nggak akan mengatakan bahwa dirinya saya adalah Al-Qaeda. Tapi organisasi-organisasi yang muncul di mana akidah mereka sama persis dengan akidah Al-Khawarij. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Di mana berbagai bid'ah itu menyelisihi Alkitab, yakni Al-Quran dan tentu As-Sunnah, wa yulbisunaha 'alan nas. Dan mereka mengkaburkan kondisi bid'ah itu kepada manusia. Sehingga manusia mengiranya itu adalah sunnah. Mengkaburkan bid'ah tersebut. Seolah-olah akhirnya manusia mengiranya itu adalah sebuah al-haq. Syubhat. Nah, ditampilkan kepada manusia. Kalau bid'ah itu datang dengan wajahnya yang asli, tanpa syubhat ini dan itu, tanpa yang menghiasinya, memberikannya pakaian yang indah, niscaya orang dari awal akan mengingkarinya. Sebagaimana nasihat Al-Fadl ibn Mulhalhal As-Sa'di Al-Kufi rahimahullahu ta'ala, Qarinut Thawri. Al-Mufaddal ibn Muhalhal As-Sa'di Al-Kufi menyebutkan bahwa kalau seandainya ahlul bid'ah dari awal majlisnya sudah menampakkan ini adalah bid'ah tanpa dikemas dengan kemasan-kemasan sunnah, niscaya kalian dari awal majlis sudah lari dari mereka. Kalian tinggalkan majlisnya. Tapi mereka ahlul bid'ah menyampaikan bid'ah, menampilkannya dengan didahului dengan sunnah. Di saat itu terkaburkan terhadap kalian, tersamarkan perkara bid'ah tadi, keyakinan yang batil tadi, manhaj yang batil tadi, dan kalian mengira itu suatu kebenaran, dan akhirnya masuk ke dalam kolbu kalian, menancap di kolbu kalian, dan kalian tidak mampu lagi mencabutnya. Maka ulama memberi peringatan. Perhatikan ini, Syekhul Islam akan menyebutkan suatu perkara penting. Kemudian beliau melanjutkan, qala walam tubayyan linnas. Kemudian kondisi ini tidak dijelaskan kepada umat.
Masing-masing mengatakan, sudahlah jangan berbicara tentang orang lain. Loh ya akhi, dia menimbulkan sebuah bid'ah dalam perkara asma wa sifat. Sudahlah, kita ini satu. Kiblat kita sama. Ya akhi, tapi dia sudah mulai mengkafirkan pemerintah muslimin dan menanamkan syubhat takfir. Ya akhi, kita sama-sama mengucapkan la ilaha illallah. Musuh kita adalah al-Yahud wan Nasara. Sudahlah, antum belajar fikih, antum belajar bahasa sampai sejauh mungkin antum bisa belajar. Pelajari Al-Quran. Ya akhi, ini adalah bibit-bibit akidah Syiah. Ya sudahlah, kapan antum mau menghafal Al-Quran kalau antum sibuk dengan ini? Syubhat. Yang kemudian dikemas oleh al-Ikhwanul Muslimun dengan ucapan mereka, istama'na fi mattafaqna alaih wa ya'dzuru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fi. Sudah, kita ini bergabung, bersatu dalam satu pondok, dalam satu organisasi, dalam satu kegiatan, dalam perkara yang kita sepakat. Kita sepakat bahwa penghinaan terhadap ayat Al-Maidah 51 itu adalah penghinaan terhadap Islam. Mari kita demo sekarang, kita lupakan perbedaan organisasi kita. Masya Allah. Kita saling memberi uzur satu sama lain dalam perkara yang kita berbeda pendapat. Sudah, jangan bicara itu. Ini syubhat. Syekhul Islam menyatakan, rahimahullah, walam tubayyan linnas. Kemudian perkara bid'ah yang muncul itu tidak segera dijelaskan kepada umat. Qala fasada amrul kitab. Maka akan rusak perkara Al-Quran ini. Syariat Al-Quran ini akan rusak. Wabuddilad dinu. Dan aturan agama ini akan dirubah. Yang hak menjadi batil. Yang batil diposisikan sebagai al-haq. Qala kama fasada dinu ahlil kitab. Qablana. Sebagaimana telah rusak agama ahlul kitab. Al-Yahud wan Nasara. Sebelum kita dahulu. Rusak agama Yahud. Kenapa? Karena di antara mereka melakukan bid'ah. Melakukan talbis. Pencampur adukan antara hak di satu sisi dan batil di sisi lain dibiarkan oleh ulamanya. Demi kepentingan. Yang ini takut dijauhi umat. Yang ini takut dikatakan sebagai ulama yang tidak membela umat. Yang ini takut kehilangan materinya atau penghasilannya dari umat. Begitu juga Nasara. Yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Harga yang murah itu bisa jabatan sebagai menteri, bisa sebagai kepala kantor ini, ya, itu harga yang murah. Bisa diberi royalti dari perusahaan ini dan itu adalah thamanan qalila. Ada yang akan dijadikan sebagai mudir pondok, ada yang akan dibangunkan ma'had yang luas dan dipuja-puji oleh manusia dalam muhadarah-muhadarahnya, itu semua thamanan qalila. Yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Intabi ya talabatul ilm. Barakallahu fikum. Syekhul Islam mengatakan, qala rahimahullah, bima waqa'a fihi minal tabdil alladhi lam yunkar ala ahlihi. Rusaknya agama ahlul kitab itu disebabkan karena terjadinya berbagai upaya pengubahan, dan pengubahan itu bisa dengan penambahan atau pengurangan atau pencampur adukan antara hak dan batil yang tidak diingkari terhadap pelakunya. Rusak agama ahlul kitab. Qala, sudah ya, sekarang kita tahu bahwa musuh agama Islam ini ada berapa kata Syekhul Islam? 2. Sekarang Syekhul Islam akan menyebutkan jenis ketiga, tetapi dia akan disamakan dalam barisan jenis kedua. Siapa kedua tadi? Al-munafiqun. Dengarkan baik-baik. Siapa al-munafiqun hum? Qaumun au aqwamun yabtadi'una bid'an tukhaliful kitab. Mereka adalah kaum yang mengadakan bid'ah, memunculkan ide bid'ah dalam berbagai bidang akidah, dalam berbagai bidang syariah. Ini al-munafiqun. Isma'u, jenis yang ketiga ini, yang kemudian oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah digolongkan dalam jenis yang kedua dan juga menyikapi jenis yang ini. Bagaimana caranya? Qala wa idza kana aqwamun laisu munafiqin
laisu munafiqin lakinnahum samma'una lil munafiqin. Kalau ternyata ada suatu kaum yang mereka bukan munafiqin seperti yang telah disebutkan tadi, ahdatsu bid'an, ibtada'u bid'an, tidak mereka yang mengadakan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah bid'ah, tidak. Kalau Ikhwanul Muslimin jelas mengadakan dan menciptakan prinsip-prinsip bid'ah tukhalifu al-manhaj as-salafi, tukhalif manhaj as-salaf, tukhalif al-Quran was sunnah. Jelas oleh Ikhwanul Muslimun. Dan berbagai kelompok yang lainnya yang ada di zaman ini. Nah, tapi jenis yang ini sekarang mereka bukan dari kalangan itu. Tetapi mereka samma'un lahum. Mereka selalu berusaha mendengar, mencari berita dari kaum munafikin, dari ahlul bid'ah. Mendengarkan ucapannya, menukil tulisannya, menukilkan fatwanya, menyampaikan syubhat-syubhatnya. Ini namanya samma'un lil munafiqin. Qadil tabasa alaihim amruhum. Tersamarkan kondisi kaum munafikin ahlul bid'ah itu tadi terhadap jenis yang ketiga ini. Tersamarkan. Mereka enggak paham. Hatta dhannu qawlahum haqqa wa huwa mukhalifun lil kitab. Jenis yang ketiga ini mengira berbagai prinsip-prinsip yang bid'ah, yang muhdats, akidah-akidah yang menyimpang yang diciptakan oleh ahlul bid'ah, ahlul batil tersebut dianggapnya sebagai sebuah kebenaran, padahal dalam kondisi yang sama dia menyelisihi Alkitab. Wasaru du'atan ila bid'il munafiqin. Akhirnya jenis ketiga ini tanpa disangka oleh dirinya menjadi dai-dai, penyeru-penyeru kepada bid'ahnya kaum munafikin. Perhatikan, sebentar lagi akan semakin jelas setelah kita bacakan aqwalul mufassirin. Kemudian Syekhul Islam mengutip sebuah ayat dari surat At-Taubah ayat ke-47. Qala ta'ala kama qala ta'ala law kharaju fikum ma zadukum illa khabala wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnata. Isma'u ya ikhwan. Wa fikum samma'una lahum. Wa fikum kata Nabi. Setelah ayat ini berbicara pada ayat sebelumnya tentang kaum munafikin yang enggan dan malas untuk ikut di medan tempur. Pada ayat sebelumnya, ini ayat berbicara konteksnya tentang munafikin yang tidak mau ikut bertempur bersama Nabi. Kemudian Allah memberitakan, "Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala." Walhamdulillah. Walau awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah. Kalau kaum munafikin itu kharaju, ikut bersama kalian dalam medan tempur, mazadukum illa khabala. Keberadaan mereka di tengah pasukan kalian ini tidak akan menambah kalian kecuali kerugian dan kekalahan belaka. Akan semakin melemahkan kalian. Hati-hati, jangan tergiurkan dengan mereka itu orang yang jumlahnya banyak, orang yang badannya sehat untuk bertempur, punya kelihayan dalam bertempur sehingga kalian tidak peduli walaupun munafik diajak dalam medan tempur kita. Jangan, sabar. Karena di antara mereka ada para donatur sehingga kalian memaksakan diri untuk merayu mereka, bermanis muka terhadap mereka. Jangan. Ini banyak orang tergiur. Ya. Kata Allah, "Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala." Kalau mereka ikut bersama kalian,
Tidaklah keberadaan mereka menambah kalian kecuali kekalahan atau kerugian. Walau awda'u khilalakum. Dan pasti mereka itu kan mencari celah-celah dan kesempatan untuk melemahkan kalian. Yabghunakumul fitnah. Mereka menginginkan terjadinya fitnah di antara kalian. Wafikum. Dan di antara kalian ini, di tengah-tengah kalian, sama'una lahum. Ada orang-orang yang sengaja mendengarkan syubhatnya mereka, nanti disampaikan ke muslimin. Ada yang sengaja mencari-cari, kalau di zaman ini dengan medsos. Mencari-cari syubhatnya mereka, nanti ditebarkan ke muslimin. Ada yang pura-pura dengan pertanyaan. Ada yang sengaja menulis, menukil di majlisnya. Sama'una lahum. Sebelum kita bicara pernyataan Syekhul Islam lagi, kita sedikit membaca pernyataan al-mufassirun. Qala al-Imam Ibnu Jarir pada qauluhu sama'una lahum ay uyunan au uyunun yasma'una lahum al-akhbar wa yanqulunaha ilaihim. Ada di antara mereka ini, di tengah-tengah kalian ini, orang-orang yang menjadi mata-mata untuk mereka. Oh, terjadi di tengah-tengah salafiyin itu gini. Oh, di pondoknya terjadi gini, nukilkan ke mereka. Nah, informan. Ada informannya yang menukilkan berita kepada mereka. Ini Ibnu Jarir. Ibnu Katsir qala ay muti'una lahum wa mustahsinuna li hadithihim wa kalamihim wa yastansahuna lahum wa in kanu la ya'lamuna halahum fayuaddi hadza ila wuqu'i syarrin bainal mu'minin wa fasadin kabir. Siapa sama'una lahum? Siapa yang diberi julukan sama'un lil munafiqin, li ahli bid'ah wal hizbiyat? Siapa mereka? Kata Ibnu Katsir, yaitu orang-orang yang mentaati, mengikuti syubhat-syubhat mereka dan selalu memandang baik alasan-alasan kaum munafikin, selalu menganggap benar hujah-hujahnya mereka, dalih-dalihnya mereka, dan meminta nasihat, meminta masukan dari kaum munafikin. Dalam keadaan orang-orang ini tadi yang berada di tengah kalian ini nggak tahu tentang kondisi munafikin yang sebenarnya. Akhirnya kata Ibnu Katsir, kondisi ini tadi, keberadaan as-sama'un akan menebarkan syarr di tengah-tengah kaum mukminin. Akan menebarkan kejelekan dan kejahatan dalam bentuk perpecahan, perselisihan, saling mencurigai di antara kaum mukminin, wa fasadin kabir, dan akan menimbulkan kerusakan yang besar di tengah-tengah barisan kaum muslimin. Intabihu min hadzal naw'. Berkata Sa'di rahimahullah tentang qauli ta'ala wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah wa fiikum samma'una lahum. Qala la sa'au fil fitnati wasyarr bainakum wa farraqu jama'atakumul mustami'in harisuna ala fitnatikum wa ilqa'al adawati bainakum. Mereka kaum munafikin itu kalau tetap berada di tengah barisan kalian, kalian merasa kuat dengan adanya mereka? Tidak, jangan salah sangka, kata Allah. Mereka justru menambah kelemahan kalian. Mereka itu kaum munafikin akan berupaya dengan serius dan sungguh-sungguh untuk menimbulkan fitnah dan kejelekan di tengah kalian, wahai kaum mukminin, dan akan memecah belah barisan kalian yang telah bersatu selama ini, dan mereka akan bersungguh-sungguh untuk menimbulkan fitnah serta permusuhan di antara kalian. Wa fikum unasun, kata Sa'di, dan di tengah-tengah kalian ini ada orang-orang du'afaul uqul yang lemah cara pemahamannya, dhaif. Dijelaskan gini nggak paham-paham, diberi pelajaran ini nggak paham-paham, dijelaskan kaidah ini nggak ngerti-ngerti gimana cara menerapkannya. Fitnah datang, dia bergabung dengan fitnah. Kenapa du'afaul uqul? Mungkin karena memang lemah,
Atau mungkin karena dia nggak mau serius thalabul ilmi. Atau serius tapi nggak ikhlas sehingga ilmunya tidak menyentuh hati. Serius belajar, rajin menulis, rajin memurajaah, tapi nggak ikhlas, akhirnya tertutup hatinya untuk mendapatkan al-ilmu nafi'. Du'afaul uqul, kata Sa'di rahimahullahu taala, samma'una lahum mustajibuna li da'watihim yaghtarruna bihim, sehingga mereka ini benar-benar mau mendengar syubhat-syubhat munafikin, ahlul bid'ah, ahlul hizbiyah, mau mendengar alasan-alasan mereka yang mereka itu kadzabun, mereka itu mulabbisun, suka melakukan talbis, mencampur adukkan dan menyamarkan antara hak dan yang batil. Mustajibuna li da'watihim, senang untuk memenuhi panggilan dan seruan mereka. Ada yang dihadiri daurahnya, atau kalau bukan daurah, buku-bukunya dibeli dan dibaca, kaset-kasetnya atau rekaman-rekamannya dikumpulkan. Senang. Di zaman ini, ambil contoh di antara al-mubtadi'un alladzina yabtadi'una bid'an adalah Muhammad al-Imam al-Ma'bari, Muhammad al-Raimi al-ma'ruf bil Imam, yang telah menandatangani al-wathiqah al-kufriyah, al-wathiqah antara dia dengan kaum Syiah Rafidhah, yang isinya sebagaimana pernah dijelaskan oleh asatidzah di berbagai majlis, dijelaskan oleh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali, dijelaskan oleh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri wa ghairuhuma min ulama'ina al-kibar, bahwa wathiqah ini tatadamman al-kufur. Muhammad al-Imam bertanda tangan, dan ulama kita Rabi bin Hadi, Ubaid al-Jabiri hafizahumullah mengatakan Muhammad al-Imam mubtadi'un balun mudil ikhwani. Ternyata di situ ada talabatul ilm, samma'una li Muhammad al-Imam, samma'un li zumrati Muhammad al-Imam, yang secara ada di tengah-tengah salafin. Di satu waktu memuji Syekh Rabi, Syekhuna Al-Allamah Rabi Al-Jabiri aidan ulama'una ya ikhwan. Tapi di waktu lain dia meniupkan syubhat-syubhat Muhammad Ar-Raimi Al-Ma'bari. Nah, di tengah-tengah muhadharahnya, di majlis-majlis khususnya, membaca tulisan-tulisan, artikel-artikel dari Ma'bar yang membela Muhammad al-Imam dalam bid'ah yang dia adakan, yaitu bid'atul wathiqah al-kufriyah ma'asyi'ah ar-rafidhah. Ada yang membaca artikel-artikel dari Ma'bar, ya, dibagikan via WA atau Telegram, atau dinukilkan berapa syubhatnya. Samma'un li ahlil bid'ah. Intabihu min hadzal sinf. Kita dengarkan pernyataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Qala fala budda aidan min bayani hali haula balil fitnatu bihali haula'i a'zam. Maka wajib, harus, kata Syekhul Islam, juga seperti kaum munafikin itu, untuk dijelaskan tentang kondisi as-samma'un. Wajib, kata Syekhul Islam, harus. Bahkan al-fitnatu bihali haula'i a'zam. Fitnah yang dimunculkan, kesesatan yang akan muncul, perselisihan yang akan muncul diakibatkan as-samma'un, itu lebih besar dibandingkan fitnah yang ditimbulkan oleh ahlul bid'ah itu sendiri. Di tengah-tengah ahli sunnah. Kalau ahlul bid'ahnya jelas sudah. Ihya'ut Turath jelas di atas akidatul khawarij. Tetapi fitnah dari para samma'un lebih besar. Antum lihat sekarang. Adanya fitnah roja. Ya. Fitnahnya haula turathiyin. Ya. Sururiyah jelas, fatwa ulama Ibn Baz, Al-Albani, Ibn Utsaimin, Hayat Kibarul Ulama,
Muhammad Aman al-Jami dan yang lainnya jelas fatwanya. Dari Salman, Wasafar, Nasir al-Umar dan yang lainnya. Abdurrahman Abdul Khaliq. Tetapi fitnah as-samma'in lahum, ini yang justru kata Syekhul Islam a'zam. Tabihu ya talabatul ilm. Hada imamun kabir, mujahidun kabir. Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam al-Harrani, al-ma'rufi bil ilmi wal zuhdi wal wara'i wal jihadi wal amri bil ma'ruf wal nahi 'anil munkar, i'tarafa bi si'ati ilmihi al-qasi wad dani ahli sunnah wa ghairi ahli sunnah. Ini Syekhul Islam bin Taimiyah. Qala fa inna fihim imanan yujibu muwalatahum wa qad dakhalu fi bid'i min bid'il munafiqin allati tufsidu ad-din fala budda min at-tahdhir min tilkal bid'i wa in iktadha dhalika dzikrahum wa ta'yinahum. Kata Syekhul Islam, kenapa kok lebih berbahaya as-samma'un ini? Bajunya baju salafi, mengklaim dirinya salafi, nggak akan berani mengatakan kami turafi, kami sururi, enggak. Ya. Barakallahu fikum. Bagaimana menurut antum Syekh Rabi? Syekh Rabi alim, Syekh Rabi mujahid ya ikhwan. Nah, luar biasa, pinter. Tapi pengikutnya ini, murid-muridnya ini yang bikin masalah. Baru tadi malam ana mendengarkan ceramahnya Al-Mubtadi' Mustafa Al-Adawi. Ya. Ditanya tentang Syekh Rabi, nggak berani memukul gunung yang besar dan kokoh ini. Tidak berani dia. Kenapa? Bagaikan seorang yang membenturkan kepalanya kepada gunung batu yang kokoh besar akan hancur kepala. La tasfiq 'alal jabal wasfiq 'ala ra'sik ya akhi. Tetapi pengikutnya. Nah, sekarang ini mulai nih ada juga nih. Sabar, akan datang waktunya barakallahu fikum. Nggak berani menyerang Syekh Rabi wa Syekh Ubaid secara langsung, tetapi yang di sekitarnya yang disikat, yang diserang, ya. Barakallahu fikum. Intabihu ya talabatul ilm. Kata Syekhul Islam, fitnah yang ditimbulkan oleh mereka jauh lebih besar dibandingkan fitnah yang ditimbulkan oleh ahlul bid'ah itu sendiri. Kenapa? Karena pada mereka ini sama'un ada nilai-nilai keimanan. Kalau bahasa kita nilai-nilai salafiyah. Makanya antum kalau ketemu orang awam bingung kan, kenapa sih antum saling mentahdzir? Kenapa antum menyikapin roja? Toh sama, bukunya sama, pembahasannya tentang tauhid. Iya kan? Sering. Nah, barakallahu fikum. Di mana nilai-nilai keimanan ini tadi mengharuskan kita untuk memberikan loyalitas kepada mereka dari sisi ini. Ini di satu sisi berat. Wa qad dakhalu fi bid'in min bid'il munafiqin. Tetapi mereka telah masuk ke dalam salah satu pintu bid'ah dari bid'ah kaum munafikin ahlul bid'ah allati tufsiduddin, yang merusak agama ini. Fala budda, maka harus kata Syekhul Islam minat tahdzir, dari adanya tahdzir min tilkal bid'ah, dari berbagai bid'ah yang dimunculkan oleh as-samma'un. Wa in iktadha dzalika dzikrahum wa ta'yinahum, walaupun terpaksa harus dalam proses tahdzir tadi menyebut nama-nama dan pribadi-pribadi mereka. Fulan kada, Illan kada, Zaid minan nas kada, wa Amr minan nas kada. Kata siapa ini? Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Masih ada sisa dari pernyataan beliau. Insyaallah semoga bisa dibaca dalam kesempatan lain. Barakallahu fikum. Semoga Allah menjauhkan ana dan antum semuanya dari zumratul munafiqin, dan Allah jauhkan ana dan antum semuanya dari as-samma'un di ahlil bid'ah. Semoga Allah selamatkan salafin dari mereka semuanya. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.